Syukur hamba-hambamu, kami boleh punya waktu seperti ini menyembah lebih mendalam dan terus mendalam lagi, dan juga mengambil waktu untuk istirahat dari segala Tuhan pelayanan kami yang kami tahu menimbulkan tantangan tersendiri, tapi kami bersyukur bahwa anugerah-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih bahwa retreat di tempat ini 3 hari 2 hari 1 malam pasti diberkati oleh Tuhan. Hati kami disegarkan, pikiran kami disegarkan, strategi kami ditajamkan bersama dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat setiap hamba-hamba-Mu, tetapi sementara juga kami menyembah Tuhan, biarlah kami menemukan Engkau secara pribadi dan juga secara korporat. Terima kasih Tuhan, kami merendahkan diri dan belajar bersama-sama hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Berdoa, rekan hamba Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan berkati dan silakan duduk ya rekan hamba Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, shalom. Ya, puji Tuhan ya, Perwil Timur keren bisa punya acara seperti ini ya. Jadi memang apa namanya ya, kita hamba-hamba Tuhan, kita tentunya perlu mengambil waktu retreat, tidak hanya melayani apa namanya jemaat terus, tetapi kita sendiri juga perlu menikmati pelayanan yang ada ya. Dan sore ini tentunya pasti saya tidak mengajari, tapi hanya berbagi-bagi saja, berbagi-bagi saja ya, berbagi-bagi saja. Mungkin hal yang berhubungan dengan tema kita hari ini. Saya dikasih tema tentang become stronger, menjadi lebih kuat dalam kehidupan kita. Dan saya rasa kita semua mungkin sudah tahu rangkaian pemikirannya, tetapi coba kita bersama-sama mengizinkan Tuhan mengajar kita. Terima kasih Bapak ya. Cek 1, 2, 3. Di mana itu yang setting? Oke, saudara-saudara sekalian, kita akan lihat bersama firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 ya. Saya coba turunnya seperti apa nih. Oke, berarti nggak bisa turun ya. Berarti tolong dibantu next aja dari situ lah ya. Oke, thank you ya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 ya, ayat terkenal sekali. Alkitab berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya, kita baca mulai kalimat ini, katakan 2 dan 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Pak Yusuf dan teman-teman di Timur untuk kesempatan berbagi ya firman Tuhan, berbagi dengan situasi tantangan yang ada. Nah, saudara-saudara sekalian, saya langsung berbagi saja bahwa ada survei kepada para pendeta khususnya di Amerika ya. Barna Institute, Anda tahu Max Barna itu tahun 2021 mensurvei tentang kehidupan para pendeta dan bagaimana mereka punya pikiran-pikiran terhadap tantangan yang ada. Nah, saudara-saudara sekalian, 38% pendeta pernah berpikir serius untuk berhenti pelayanan dalam 1 tahun terakhir, yaitu di penelitian Barna 2021 khususnya mungkin berhubungan dengan masa COVID ya. Dan beberapa data saja hanya untuk melengkapi pemahaman kita. Ada yang lain, Institut Harvard, saudara sekalian, 2024 menyatakan bahwa lebih dari 50% pernah mempertimbangkan berhenti sejak pandemi, dan lebih dari 40% pernah berpikir untuk tinggalkan gereja. Ini survei, saudara-saudara ya. Ini survei. Jadi survei ini menyangkut kehidupan para pendeta, saudara, orang-orang seperti Anda dan saya ya. Dan ini sesuatu yang merupakan hasil survei. Dulu saya sempat dengar bahwa dalam setahun itu bisa sampai ya ada seorang hamba Tuhan sharing gitu. Jadi saya dengar, saya tangkap ya, setahun bisa sampai, kalau di Amerika ya, 6.000 pelayan Tuhan itu berhenti pelayanan. 6.000 lebih, saudara, 6.000 lebih
pelayan Tuhan. Tapi saya coba cek lagi survei, saudara, zaman sekarang kan zaman gampang ya, pakai AI aja tanya gimana kehidupan para pendeta, dan kemudian ketemu survei-survei terakhir dari Barna Institute yang memang concern dengan perkara-perkara rohani, dan kemudian ditambahkan dengan Institut Harvard ini sebuah penelitian sifatnya saudara-saudara tentunya paten sahih, dapat dipertanggungjawabkan. Seperti sekarang di Indonesia kita punya bilangan research ya saudara. Nah, secara variasi menurut kelompok bahwa di bawah usia 45 tahun 46% pernah mempertimbangkan mundur ya. Sementara kalau 45 tahun ke atas jumlahnya lebih sedikit, 34% yang berpikir untuk mundur ya. Kenapa yang 45 tahun ke atas nggak berani atau tidak lebih banyak mundur? Ya biasanya mikir wis tuwa meh kerja apa, betul nggak sekalian? Selama sepanjang hidup jadi pendeta, mungkin kalau di Amerika ya digaji sebagai pendeta, mundur mau apa, mau buka usaha apa, mau bisnis apa. Jadi mungkin kalau yang lebih tua itu lebih kemudian ya wis lah ya dipendem sendiri saudara-saudara. Tapi kalau yang lebih muda kadang-kadang masih berani melangkah mumpung masih muda ngerjakan sesuatu yang lain. Nah, dari segi denominasi mainline, denominasi utama Protestan tradisional, sekitar 51% lebih tinggi orang-orang yang pendeta ya, ini bukan orang pendeta yang berpikir untuk mundur dibanding denominasi non-mainline, dibanding denominasi yang tidak utama seperti denominasi maksud saya evangelikal, injili ya. Kalau injili mungkin di kisaran 34% saja ya. Kita mungkin bisa memahami orang-orang injili kenapa kelihatan lebih sedikit memikirkan untuk mundur ya. Apalagi kalau injili, di dalam injili kan di dalamnya ada orang-orang Pentakosta ya saudara ya. Orang-orang Pentakosta itu memang keyakinan imannya itu lebih besar daripada orang-orang Protestan. Ini pendapat yang perlu dibuktikan juga. Lebih besar dalam artian ya, kalau orang Pentakosta kan mikirnya gitu, mati hidup buat Tuhan, kerja buat Tuhan, selalu manis biar tanpa gaji, selalu. Nah itu kan kita iman-iman Pentakosta kita ini, iman Pentakosta karismatik kita ini kan juga terpengaruh dari dunia barat Amerika sana. Sehingga dengan iman Pentakosta, penyerahan hidup yang luar biasa itu, mungkin denominasi evangelikal ke bawah, Pentakosta dan turunannya, lebih sedikit orang yang berpikir pendeta yang berpikir untuk mundur dari pelayanan. Tapi kalau denominasi mainline ya Protestan ya itu mungkin lebih besar. Apalagi kalau ya mereka, kita tahu bahwa mereka kan memang digaji ya oleh gereja. Jadi ketika mungkin mereka mengalami struggle di situ, membuat mereka berpikir untuk mundur. Nah, beberapa alasan utama berdasarkan kemudian data lanjutan 2022, Barna Institute menemukan para pendeta mempertimbangkan keluar melaporkan beberapa alasan sebagai berikut, dicatat oleh Christian Post ya. Yang pertama, stres berat pada pekerjaan pendeta 56%. Coba dilihat wajahnya kanan kiri. Orang stres itu kayak apa ya? Mungkin kayak yang di depan ini ya. Dan lebih aman saudara ya. Nah, yang lain kesepian, isolation 43%. Di pelayan ini merasa kesepian, tidak ada orang-orang yang berbagi beban ya. Dan mereka kemudian merasa mentok, tidak tahu harus cari siapa, kemana, bagaimana. Ini ya penyebab yang kemudian membuat mereka Botman kayaknya mundur aja. Lalu ada ketegangan politik saat itu ya, itu mungkin menjelang pemilihan presiden. Anda tahu Amerika ya khususnya zaman-zaman itu saudara, ada dua partai Republik dan Liberal yang bersaing dengan ketat sampai kemarin kemudian melahirkan Trump sebagai presiden. Dan kemudian ada fakta bahwa mereka memikirkan mundur karena ada dampak-dampak negatif terhadap keluarga sebesar 29%, saudara-saudara ya. Dampak negatif ya. Yang lain kemudian tentang bahwa ada masalah dengan konflik arah gereja, visi misi gerejanya, kemudian kekhawatiran masa depan gereja ya.
ternyata saudara-saudara kita bisa mengalami loh kekhawatiran masa depan gereja. Ini contohnya, kalau gereja isinya orang tua-tua terus, nggak ada orang muda, masa depan gereja akan bagaimana? Ya, itu menjadi pikiran para pendeta. Saya ternyata pernah mengalaminya juga dan saya memperjuangkan perkara ini. Ternyata bisa timbul kekhawatiran seperti itu. Piye, ini nanti kalau orang-orang mudanya kurang nih bagaimana ya? Setelah kita yang angkatan tua-tua ini pulang ke rumah Tuhan, lalu di bawahnya akan seperti apa? Nah, itu ternyata bisa menantang para pendeta, gembala untuk mundur. Yang lain karena ketidakpuasan pekerjaan, pelayanan kok abote kayak gini, harus selalu baik, harus selalu memperhatikan. Lah kapan nih kebutuhan saya sendiri ya? Dan berbagai macam pergumulan. Menurut penelitian Barna itu sekitar 22-29%. Intinya Bapak Ibu, memang kalau menurut satu penelitian yang lain, saya tahu bahwa pekerjaan pendeta ini Amerika lagi ya. Pekerjaan pendeta adalah pekerjaan dengan nilai stres paling tinggi. Nilai stresnya itu paling tinggi ya. Dan kita kayaknya memang perlu mengakui dan memahami saja. Yang setuju katakan amin ya. Bagaimana tidak stres, karena kita harus selalu baik dan tampak baik dan amat sangat baik, padahal kita nggak seperti itu di dalam kita. Kita punya tantangan kita sendiri, kita punya masalah kita sendiri. Kita sedang mungkin seperti orang tadi waktu kesini kita ditelepon oleh anak rohani kita yang nemu setahun ini, yang juga seorang gembala. Dan ya sementara saya nyetir dari Salatiga ke sini, saudara, dia telepon 1 jam ya saudara. Dan saya tadi lupa bilang dia sedang harus mengimbangkan antara pelayanan, pekerjaan, persiapan pernikahan, dan beban keluarga. Dia berkonflik ya, kita ngomong jujur aja, anak pendeta yang sedang konflik dengan bapak ibunya yang juga adalah pendeta. Dan setahun ini dalam pelayanan kami ya. Jadi saya lupa tadi bahwa gimana ya Om, saya harus mengimbangkan yang ini pelayanan ya, yang ini kemarin dia telepon saya juga stres. Ini hari liburan, jemaat datang cuma 8 orang. Ada satu pelayan Tuhan yang seharusnya komitmen ternyata nggak datang. Itu gimana Om Gideon membangkitkan semangat pelayanan? Ini bocah ini ya, saya lagi juga melayani dia sama Liana. Jadi ada pelayanan, ada kemudian pekerjaan, ada kemudian persiapan pernikahan, dan kemudian juga dia sedang konflik sama orang tuanya. Ya, jadi anak-anak pendeta itu kan memang nyata bisa konflik sama orang tuanya ya. Minggu lalu saya ke 3 hari ya di kota itu dan sementara mengikuti conference yang saya capek dengan Liana, tapi saya investasi waktu. Hari pertama sama bapak ibunya, hari kedua sama anak dan calon mantunya, hari ketiga kami temukan semua ya. Ternyata ngurusi keluarga bermasalah itu juga membuat kita lelah ya. Jadi saya sekarang juga dalam keadaan lelah, pulang saya pengen pijetan nih kayaknya. Jadi kan lelah itu ya umum ya, memang begitulah ya. Jadi menantang sekali kita. Jadi ini sebuah fakta. Dan tadi saya pengen bilang sama anak rohani itu begini, kamu tuh sedang seperti orang juggling ya. Juggling itu yang main bola 4 lagi diputar bareng-bareng, semua harus seimbang ya. Juggling itu kan menantang sekali ya, harus fokus ya, sedang putar bolanya tidak boleh jatuh, semua harus tepat pada tempatnya. Nah, Anda bisa bayangkan tekanan itu sebetulnya dengan satu dan lain cara ada di hidup Anda dan saya. Ada. Anda harus memperjuangkan, sementara Anda memperjuangkan pelayanan, Anda memperjuangkan anak-anak Anda harus sekolah dengan baik, betul? Bulan-bulan ini saya rasa bulan-bulan orang tua yang pendeta juga bingung mikir uang sekolah, bukan uang sekolah, mau masukkan universitas mana dan bagaimana. Dan ya itu fakta. Sementara di sini ada pelayanan, ada keluarga yang harus diperjuangkan, mungkin Anda juga punya sesuatu yang lain ya, mungkin pekerjaan tambahan. Ada kok teman kita itu yang teman-teman pendeta, makanya mungkin ya salah satu anugerah saya pernah melayani 9 tahun jadi ketua BPD ya. Jadi paling tidak saya kan masuk sampai mana. Satu teman pendeta kita yang punya gereja kemudian konflik
Jemaatnya metu kabeh, tinggal satu tok nenek tua dilayani di gereja, ada bangunannya loh. Dan ketika saya pergi ke daerah itu, saya tanya sama dia, sama istrinya, sama dia tanya, kerjaanmu apa? Selain pendeta, apa sih kamu kan gak cukup? Pak, saya turun ke waduk, bawa apa itu namanya? Jala, ya. Jadi kalau pagi keluar dari rumah katanya pakaiannya keren, kayak mau pergi kerja kemana. Supaya di hadapan orang-orang desa semua, karena dia termasuk badan pengurus desa apa begitu loh ya, yang di BPD ya namanya, badan pengurus desa, memang ada, kayaknya dihormati di kampung itu, padahal semuanya udah tinggal satu saja sih. Lalu Pak, saya tanya, ya saya naik motor, nanti saya keluar dari kampung, lalu muter, nyampe sisi lain dari waduk, turun, terus ganti baju, terus bawa jala Pak Gideon. Terus saya nyemplung di dalam waduk sedada saya ini. Pokoknya jalan sampai ke tengah, lalu seperti Petrus dan Yohanes, tapi dalam konteks yang berbeda banget. Saya tanya, gimana kamu berjuang kayak gitu? Gimana Pak Gideon? Semua harus dijagling, harus diputer, harus ya bisa ngasih makan istri sama anak, pelayanan tetap jalan walaupun satu nenek tua di gereja. Sementara saya BPD, orang memandang saya di desa kelihatannya terhormat. Aduh ya Tuhan. Ya, dan tentu kita, cuma orang ini memang spesial sih. Saya bilang gini, kowe tuku perahu, saya bilang gitu sama dia. Kamu cari perahu, budgetnya sekian. Kamu dapat, saya tanya budgetnya berapa perahu? Segini Pak, oke. Beli perahu. Nanti kalau kamu dapat perahu, kasih tahu battle area yang bayar perahunya buat kamu. Tapi yang nyatanya orang tuku-tuku perahu, aku orang mudeng ya. Saya pengen bantu dia, tapi ternyata nggak cocok juga ya, nggak tahu juga ya. Karena memang pergumulannya masing-masing. Tapi mungkin dengan hal seperti ini, bukan menambahkan beban berat kita Bapak Ibu, tapi kita memang mungkin harus sampai kepada satu titik bahwa mungkin ini yang saya rasa Roh Kudus ingin ingatkan kepada kita, bahwa pelayanan kita ini penting, tetapi sekaligus pelayanan kita ini sangat rentan. Pelayanan kita ini penting, tapi pelayanan kita ini sebetulnya juga sangat rentan. Ada hal-hal yang bisa memecah kita dari dalam kita. Dan kayaknya kita nggak pantas deh kalau kita ngomong. Itu bukan saya Pak Gideon. Setiap kita tahu tantangannya kita sendiri. Belum lagi ditambah dengan isu-isu yang lain. Ya, bahwa yang di mana ya? Oh iya, ya itu kan nanti isu keuangan, yang korupsi, isu perselingkuhan juga ada. Semua punya. Jadi gini, mungkin dengan bagian pertama ini adalah bahwa pelayanan kita itu penting, tapi kita juga harus tahu bahwa kita juga punya kerentanan. Ya, kita punya kemungkinan pecah dan lelah di tengah-tengah situasi pelayanan kita. Oleh sebab itu, oleh tentunya tuntunan Tuhan, panitia menangkap kebutuhan ini dan sekali lagi mengangkat isu ini, bagaimana supaya kita bisa lebih kuat, become stronger in our life. Ya, bagaimana? 3 cara sederhana yang saya rasa mungkin Bapak Ibu tahu. Hanya mungkin kita mumpung retreat, kita bisa kembali sharing saya ini mungkin kayak pemantik diskusi. Nanti malam Anda akan diskusi, jam saya kan sampai jam 6 ya, betul ya. Saya itu kan yang penting kita makan malam bersama, betul ya. Saya itu kita akan diskusi ya, kayak pemantik diskusi saja lah. Kayak pemantik diskusi sambil kita bisa dengan bebas berbagi di antara teman-teman pendeta kita ya. Karena kalau yang masalah kita ini kita bagi kepada orang di luar kependeritaan kita, kadang-kadang malah jadi isu tertentu, betul ya. Pendeta jebule masalahnya banyak, malah kayak kita dipermalukan. Tapi mungkin kalau di antara kita, teman-teman Timur hari ini punya kesempatan, saya rasa ini cukup indah dan ini langkah awal untuk dilanjutkan ke depannya. Mungkin Anda bilang itu kan di Amerika. Sebetulnya di Indonesia sama saja, betul dan Saskia? Hanya Indonesia, Asia itu hebatnya gini, luwih pinter nutupi. Kalau Amerika itu kan memang blokosuto ya. Orang Barat itu kan seneng bilang nggak seneng,
Nggak seneng bilang seneng, nggak seneng bilang nggak seneng, seneng bilang seneng. Kalau kita, apalagi mohon maaf ya, kita dibesarkan di budaya Jawa kita yang sopan, di budaya Jawa yang sopan, kita condong akan mendiamkan dan bahkan mungkin beberapa orang menekan ke bawah, surprise, bukan surprise tapi surprise dalam artian menekan ke bawah, ya menekan ke bawah. Ini nggak boleh timbul, orang nggak boleh tahu. Orang taunya saya hanya kuat, orang taunya saya hanya baik-baik saja. Ya ditekan begitu rupa, saudara-saudara. Nah, hari ini beberapa sharing sederhana tentang bagaimana kita lebih kuat. Satu, nggak ada jalan lain. Memang karena kita ini melayani Tuhan, maka menjadi kuat itu memang dengan pertama-tama kembali kepada menguatkan keintiman dengan Tuhan di dalam hidup kita. Yang setuju cepat katakan amin. Yesaya 40 ayat 31a kita baca katakan 2-3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, saudara, Anda dan saya tahu bahwa ini hanya mengingatkan saja bahwa kata kekuatan, saudara, yang menantikan Tuhan maksud saya itu berasal dari kata kafah. Dan terjemahan kata kafah, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, tetapi orang yang kafah sama Tuhan. Kata kafah itu berasal dari sebuah situasi tali yang dipilin, ya tali yang di kayak kepang itu, ya kayak kepang yang tiga jalur rambut kemudian dikepang menjadi kuat ya, ditarik kuat. Nah kafah itu seperti itu. Dan saudara-saudara sekalian, kita perlu kembali ke titik ini. Nah, nanti saya sebut dulu ya. Jadi beberapa puluh tahun lalu saya belajar dari seorang hamba Tuhan lewat video. Nanti saya usulkan Anda lihat video itu di YouTube ada. Cuma memang pakai bahasa Inggris. Semoga Anda bisa menemukan terjemahan bahasa Indonesia. Zaman saya nonton itu diterjemahkan bahasa Indonesia. Mungkin Pak Pangat sama Bu Pangat yang waktu itu sama kita ingat ada videonya Wayne Cordeiro. Ya mungkin ya, nggak sempat ikut kan. Kita waktu itu pergi ke arah Kopeng, Pak Pangat, Bu Pangat dan nonton video itu sama-sama. Nanti Bapak Ibu lihat namanya Wayne Cordeiro, hamba Tuhan di Hawaii. Dulu dia jemaatnya 10.000, sekarang udah 20.000, 30.000. Jadi hamba Tuhan ini nanti kalau dia punya video judulnya ini ya, nanti saya bisa lihat Dead Leader Running. Dead Leader Running. Pemimpin yang sebetulnya sudah mati, sakjroning mati, tapi terpaksa running jalan karena semua orang membutuhkan kepemimpinan dia. Dead leader running, sudah mati, sebetulnya sudah pecah di dalam. Jadi, nah kalau Anda tahu ada IG 2 hari ini, kalau nggak salah dari Andi Santoso, nanti saya bisa kirimkan IG-nya itu yang menceritakan tentang Wayne Cordeiro, memperjelas situasi belajar saya mungkin lebih dari 15-20 tahun lalu di video itu, bahwa Wayne Cordeiro sudah mimpin gereja 10.000, sudah mimpin 4 institusi sekolah teologi. Satu kali dia mau khotbah di mana itu nanti videonya bisa saya kirim. Jadi itu kan kisah-kisah nyata ya. Jadi sebelum dia khotbah, dia malah kemudian sebelum berangkat ke tempat dia khotbah duduk di tepi jalan nangis, pecah hati. Tuhan, aku ini capek banget oh Tuhan, aku ini lelah banget Tuhan, di dalam ini udah pecah, bukan mau pecah, udah pecah. Dan kalau nanti Anda lihat videonya Dead Leader Running itu, dia bilang itu video menolong saya banget ya. Dia bilang di Amerika zaman itu banyak pemimpin sebelum usia 40 sudah pecah di dalam, udah capek di dalam, sudah hancur di dalam. Nah itu video saya tonton lebih dari 15 tahun lalu, itu menolong saya. Nanti beberapa saya akan cita. Nah, ketika saya siapkan sharing ini, ya tadi pagi saya coba cari-cari lagi si Wayne Cordeiro, saya ketemu Dead Leader Running, lalu saya ketemu videonya dia tahun 2001, saya dengar sebentar. Lalu dia bilang gini ya, dia sedang sharing kepada pemimpin yang lain lewat Zoom 2021, masa Zoom, dia bilang gini, bahwa sebetulnya kalau kita mau kuat lagi, dia bilang gini, kita itu harus menguasai kemampuan dasar kembali dalam hidup kita. Jadi kuncinya gitu. Kalau kita mau become stronger again, kita harus menguasai kemampuan dasar kita. Kemampuan dasar kita. We need to mastery our skill again. Sebuah kemampuan dasar. Dan kemampuan dasarnya apa ya? Nggak jauh-jauh dari yang akan saya bagikan ini.
bahwa menantikan Tuhan itu sebagai sebuah kemampuan dasar kita, itu terjadi lewat waktu doa yang konsisten. Jadi saudara mengingatkan saja, dia di video itu bilang, we need to mastery, kita harus kembali menguasai our basic skill dasar kita. Skill dasarnya kita apa? Kita ini pelayan Tuhan. Ya pelayan Tuhan, skill dasarnya adalah bersekutu dengan Tuhan dalam hidupnya. Saya nangkepin, oh iya, enggak bagi deh, ya saya sambil jalan. Dan skill dasarnya kira-kira kalau diperkirakan, skill dasar para pelayan Tuhan, pendeta yang melayani Tuhan seperti ada dengan saya, ya skill dasarnya ini. Waktu doa tapi dengan catatan yang konsisten. Jadi memang saya juga seorang yang bertumbuh ya. Jadi saya dulu nggak suka doa, jelas. Kalau cerita lama nanti, pokoknya waktu di asrama tuh saya nggak suka doa. Saya satu asrama sama Pak Putut, kakak kelas saya jauh. Dulu kepala asramanya temennya Mas Putut, Pak Erastus Sabdono ya, konsul seangkatan. Waktu Pak Erastus Sabdono itu jadi kepala asrama, saya nggak pernah doa, walaupun katanya doa di asrama 430. Saya agak jarang tersentuh, mungkin karena saya anaknya pendeta Andreas Rusli, ketua BPD Jawa Tengah di zaman itu, mungkin ya. Gak terlalu banyak yang ngomongi saya. Tapi satu kali saya ingat bahwa saya setengah 5 bel bunyi, hendak doa, ya itu Mas Pak Erastus itu kan, Pak Putut tahu ya, dia turun bawa besi itulah kamar saya di asrama paling pojok, dia pukul, buer, sembayang. Nah, saya di situ di kamar paling pojok. Saya keluar ketemu Pak Eras, saya pilih melompat jendela saja. Kecekrek meneh sebulan ini. Saya bilang mohon maaf ya. Ya bahasanya itu ya. Wah, gua melompat jendela malah kecekrek pijeti sebulan pincang. Itu aslinya saya begitu. Tapi kalau pelayanan jangan tanya ya, anak pendeta, main musik apa saja sodorkan aja. Keyboard, bass, drum, mimpin pujian, khotbah sekali-kali ya, gak apa-apa. Tapi kalau hubungan sama Tuhan, jauh banget. Nah saya pulang ke Salatiga 96, pikiran saya cuma simpel, pengen bantu Papa. Waktu itu Papa sudah sama Pak Pangat dan Bu Pangat dan teman-teman di sana. Tapi gini, teorinya begini, bahwa teman-teman pendeta yang di sana, mereka kan sudah punya pengembalaan sendiri-sendiri ya Pak Pangat ya. Jadi logika saya adalah, saya ditawari ke Belanda di Jakarta dan mana. Tapi saya bilang, saya tak pulang bantu Papa deh, kayaknya Papa kecapean. Tapi 3-4 tahun pertama ya mungkin rohani bertumbuh tapi tidak konsisten. Asli bahwa setelah Papa meninggal tahun 2000 dan tiba-tiba pelayanan itu diberikan kepada, dimintakan saya sama Liana melanjutkan, itu beban berat, itu bagus, mendesak saya terpaksa harus punya waktu doa yang konsisten. Ya, jadi kadang-kadang terdesak seperti kata Daud, sebab tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar lagi ketetapanmu. Yang setuju katakan amin ya. Jadi kalau hari ini sedang tertekan-tekan itu baik, jangan-jangan Tuhan punya arahan buat Anda ya. Nah salah satu yang secara cepat aja kemudian mulai terbentuk jam doa konsisten. Saya rasa Bapak Ibu lebih pintar dari saya lah ya. Tapi ya konsisten. Sekarang kalau saya jam 5 bangun langsung doa, jam 5 bangun langsung doa, jam 5 udah sekarang udah konsisten. Ya, sekarang udah konsisten. Dulu tidak konsisten. Jadi Wayne Cordeiro bilang mastering your basic skill lagi, kuasai basic skill lagi ya. Yang kedua, menantikan Tuhan, kita tahu lewat firman Tuhan, tapi untuk pertumbuhan pribadi, bukan yang untuk persiapan khotbah. Wah, kalau 2 minggu ini aku nyiapkan berarti 6 khotbah. Nyiapkan 1 minggu 3 khotbah itu kalau saya itu perjuangan. Saya harus bangun pagi, sembahyang, studi, belajar, ngetik. Dan itu kali 3 ya, karena kebetulan saya memang belum sepinter ya. Ada teman saya Larry di Jogja yang dia pinter sekali ya. Dia bilang khotbah 3 bulan ke depan sudah jadi. Kalau Anda bisa begitu, khotbah 3 bulan sudah jadi loh, bukan tema tapi sudah sama PPT-nya komplit, itu boleh itu. Nah saya kok tak jajal rajin segitu kok bahasanya sebenarnya kok metu-metu gitu. Jadi apakah saya jenis yang kepepet baru metu?
Berapa banyak jenis kepepet baru betul seperti itu. Jadi ketika saya lihat jadwal seminggu ini 3, waduh, ya sambil stres, ya saya belajar. Nah, tapi saudara, diingatkan kembali bahwa firman Tuhan itu akhirnya untuk pertumbuhan pribadi. Ya kemarin puji Tuhan saya udah lama pengen cari Alkitab yang besar itu, kemarin ketemu di conference kemarin ya di kota itu ya saudara. Alkitab LAI yang gede itu loh saudara ya. Walaupun harganya agak mahal ya, saya sudah kangen belajar lagi firman Tuhan ya. Jadi kenapa Alkitab gede? Sebetulnya lebih terbantu dengan Alkitab yang di tablet ya. Ini urusan mata umur 50 kan begitu ya. Jadi bacanya harus lepas-lepas gini, lalu pakai lampu ya, saudara-saudara. Tapi sudah timbul kerinduan dan saya puji Tuhan sudah dapat Alkitabnya minggu lalu. Sekarang saya sedang memulai proses untuk kembali belajar untuk pribadi. Dulu zaman saya bertobat awal sama kayak Bapak Ibu, Alkitab baca, nyatet ya, garis bawahi, warnai merah, kuning, hijau, lalu dapat hikmat apa, ditulis di pinggir-pinggir Alkitab. Nah itu saya sedang mau lakukan. Alkitabnya udah dapat minggu lalu. Sekarang nanti saya tinggal melatih bagaimana cara membacanya, karena mata ini ternyata juga bertambah umur menjadi perjuangan tersendiri. Tapi sekali lagi, Wayne Cordeiro bilang mastering your skill basic ya, kuasai basic dasarmu ya. Dan yang ketiga, saya mungkin tidak berpanjang di sini, kita lakukan lagi disiplin rohani seperti puasa. Atau mungkin Bapak Ibu berpantang sesuatu, atau Bapak Ibu mengembangkan spiritualitas tertentu. Ini untuk become stronger yang pertama, saudara-saudara, yaitu saudara-saudara kita menguatkan kembali bentuk-bentuk keintiman dengan Tuhan. Nah, tentang spiritualitas yang tertentu ini, kalau dulu saya belajarnya dari seorang Romo Katolik di Pamanukan. Saya duduk bersama dia, saya ngomong sama Romo Katolik. Lalu dia bilang begini, kalau di Katolik itu kami punya jalan spiritualitas tersendiri, jalan kerohanian sendiri. Gimana itu Romo? Gini, seperti Mother Teresa itu kan dari ordo apa begitu ya. Jalan spiritualitas, jalan kerohanian Mother Teresa dan ordonya, nanti Anda bisa baca sendiri. Itu adalah jalan melayani, spiritualitasnya adalah melayani orang-orang miskin. Jalan spiritualitasnya. Tapi di Katolik itu ada ordo lain. Itu kayaknya yang kayak di Salatiga. Kalau biasanya namanya Romo Sapa, belakangnya MSF. Itu jalan spiritualitas, jalan pengembangan kerohaniannya adalah jalan melayani keluarga. Jadi ada yang melayani orang miskin, ada yang melayani keluarga. Lalu ternyata Katolik itu begitu. Jadi mereka menyebutnya namanya jalan spiritualitas, jalan mengembangkan kerohanian dan pelayanan mereka kepada jemaat itu spesifik. Nah, usul saya mungkin di masa-masa ini kita bisa mencoba mencari ya bentuk-bentuk jalan spiritualitas kita yang kalau kita layani itu bergairah. Jadi contohnya gini aja, saya paling bergairah layani memang pemimpin kayak gini. Saya ngajar STT 5 tahun ini, tapi minggu-minggu ini akan saya serahkan surat pengunduran diri saya. Karena walaupun ngajar STT itu baik bahasanya, tapi itu bukan, kalau anak-anak muda jalan ninjaku ya mungkin ya. Ini bukan jalan spiritualitas saya. Saya ngajar STT itu enggak, ya seneng tapi enggak seseneng kalau ketemu Anda semua gitu, paham enggak? Enggak tahu bagaimana rasanya kalau ketemu pemimpin itu lebih, mending ketemu pemimpin segini daripada ratusan anak muda. Itu lebih di sini buat saya, jalan spiritualitas. Jadi mungkin dalam perjalanan ke depan, sementara Anda mengintimkan, menantikan Tuhan, waktu doa firman Tuhan, disiplin rohani, coba-coba mungkin temukan jalan spiritualitas yang khas dari Anda, ya. Sesuatu yang mungkin ketika Anda melakukannya menggairahkan Anda, maksud saya itu menggairahkan Anda, tapi Anda juga gairah ketika melakukan itu kepada orang di sekitar Anda. Nah, mungkin terjemahan jalan spiritualitas sesimpel itu, ya. Nanti coba didiskusikan. Karena saya tahu saya pernah dipanggil ke sebuah gereja Pantekosta, lalu mereka hari itu ibadah pencurahan Roh Kudus, melakukan namanya doa taise. Doa taise itu berasal dari
spiritualitas biara di Prancis. Di Prancis ada daerah namanya Taise, dan kemudian kuil itu membangun sebuah gaya doa Taise. Nah, saya datang ke gereja itu, saya agak kira-kira tuh hampir sama yang ampunilah kami ya Tuhan, terus dong, biar kasih-Mu menjamah kami, dong. Ada orang yang cocok dengan itu kok. Pada akhirnya menurut saya kayaknya di tataran ini mungkin kita perlu menemukan Tuhan dengan cara yang baru sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun di hati kita. Yang menangkap katakan amin ya. Simple. 2. Ya, jadi aplikasinya adalah pastikan kekuatan rohani kita kembali become stronger dalam keintiman dengan Tuhan. Memang ini nggak ada jalan lain. Sekali lagi Wayne Cordeiro bilang bahwa mastering your basic skill, kuasai kembali basic skill Anda. Tentang mastering basic skill ini saya lanjut sebentar. Kemarin lihat IG lagi. Di Jepang, di sebuah stasiun ada sebuah restoran ya yang cuma punya 10 tempat duduk, yang kokinya orang usia 99 tahun. Tapi dia sangat menguasai teknik membuat sushi. Jadi orang kalau mau ke tempat dia itu daftar antrenya kalau nggak salah bisa sampai 2 tahun sebelumnya. Termasuk Presiden Obama harus mau ke situ dia pesen lewat Perdana Menteri. Ada orang kaya minta bisa masuk restoran 10 tempat duduk, nggak bisa walaupun duitmu banyak. Tapi ini koki ini sangat terkenal sekali karena dia mastering, sangat menguasai basic skill pembuatan sushi. Seperti yang IG-nya itu ya, nanti coba cek-cek lah ya. Dan dia melatih apprentice-nya membikin nasi 10 tahun bikin nasi, hanya bikin nasi aja sebelum ngolah bahan-bahan yang lain. Ya mungkin terlalu lama ya, tapi intinya kita belajar bahwa ketika kita mastering, menguasai basic skill ini, itu pasti punya dampak yang besar di hidup dan pelayanan kita. 2. Apa yang perlu kita punya become stronger? Kita tahu itu tentang komunitas pendukung. Ya, Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 11, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Nah, hikmatnya tentu kita tahu sesederhana ini bahwa kita memang penting selalu memiliki komunitas pendukung untuk kita stronger di dalam pelayanan ini. Ya, saudara-saudara, ini saya rasa prinsip kedua yang sangat sederhana yang mengingatkan kita kembali. Siapa komunitas pendukung kita? Ya, beberapa catatan mungkin komunitas pendukung kita yang pertama bisa keluarga kita atau pasangan, ya anak-anak kita. Ini yang paling utama. Makanya kita memang yaitu jugglingnya di situ ya. Sementara kita harus melayani banyak orang, Anda harus lihat pasangan Anda dan anak-anak Anda sebagai tempat pelayanan pertama. Wah itu ya, kita udah tahu tuh, sebut aja nama Benny Hinn 2000 berapa itu digugat cerai sama istrinya. Digugat cerai. Karena kata istri Benny Hinn adalah dia mengawini pelayanannya, bukan mengawini saya. Ini kelihatan kayak sekali lagi standar, tapi ternyata hamba-hamba Tuhan berjuang kok. Berjuang dengan pasangan dan kemudian dengan anak-anak. Kalau anak-anak Anda di dunia pelayanan, ya saya dulu pernah sharing sama Mas Putut, dia mendoakan anak-anaknya ada dalam pelayanan, dan hari ini kayaknya terjawab, puji Tuhan ya, Dennis dan anak-anak yang lain. Oh itu pasti beliau senang sekali tuh, mas saya itu ya, kakak saya itu. Dan saya tahu ini menantang sekali. Keresahan salah satu para hamba Tuhan adalah siapa yang akan melanjutkan pelayanannya. Betul apa betul? Ya, dan itulah sebabnya Anda perlu menjadikan anak-anak dan pasangan Anda komunitas pendukung ya, yang utama. Ini punya PR-nya sendiri ya. Kalau di retreat kan ada retreatnya sendiri tuh Pak Yusuf ya.
Tapi paling tidak kita nggak usah tahu nggak retret, tapi nanti kita bisa bicara antar kita satu dengan lain jam 7 ya kalau nggak salah ya. Dan kemudian ya pendukung kita tentu teman-teman perjalanan rohani. Dan saya rasa ini sangat cantik sekali bahwa Permil Timur berusaha keluar dari rutinitas tadi ya, organisasi dan pertemuan yang cuma kemudian ketemu makan dan cepat pulang, dan mencoba membangun yang seperti ini ya. Beberapa tahun lalu ketika Liana menjadi ketua Korda, dia punya pemikiran untuk mendirikan Sahabat Ibu Gembala, SIGE. Dan dia berjuang untuk itu, dan saya tahu karena istri gembala itu punya struggle-nya sendiri, saya dukung dia. Kalau di Salatiga pertemuan-pertemuan SIGE, saya ngantar dia, saya letakkan dia, bahkan kadang-kadang saya bilang uang tidak jadi masalah, bayari makannya semua hamba Tuhan SIGE, perempuan-perempuan itu, kita sediakan dana dari keluarga kita, bayari saja. Itu perjuangan kita. Itu kita tahu memang hamba Tuhan itu seperti itu, harus didanai, harus dibiayai. Kalau kita punya berkat, ya kita bagikan. Itu caranya kita. Sampai sekarang di Salatiga pertemuan SIGE berjalan lancar, dibagi beberapa kelompok, dan Ibu Liana juga punya keluarga SIGE sendiri, sahabat-sahabat Ibu Gembala. Karena saudara-saudara, ya ibu-ibu gembala juga butuh teman perjalanan rohaninya. Kita bagaimana para hamba Tuhan, ya kita memang butuh juga ya. Faktanya kita butuh, walaupun kita tidak selalu bisa bertemu sebesar ini, tapi kadang-kadang kita memang butuh bertemu one on one, satu orang dengan satu orang atau satu keluarga dengan satu keluarga, dalam rangka memiliki teman perjalanan rohani. Yang ketiga tentunya komunitas pendukung kita adalah para mentor kita, Bapak Ibu, yang membantu mengarahkan tekanan pelayanan, membantu. Jadi mentor itu bukan penasihat ya, seperti saya tadi cerita 1 jam ke sini saya dengan Ibu Liana sedang mementor gembala muda itu ya. Dan rupanya orang muda zaman sekarang ya, pikirannya macam-macam lah. Saya sama nyetir yang ngebut kan, saya cuma bilang cekak-cekak aus saja. Wes socokokan pikiran. Kamu kalau ada masalah begini, caranya begini. Tapi kadang-kadang kalau saya lebih longgar dengan Liana, kita bisa bicara lebih tenang dari hati ke hati. Kenapa? Karena memang ya tekanan ini perlu sebetulnya di teks aslinya perlu maksud saya perlu dinavigasi ya. Jadi kayak kita ini sedang surfing, sedang sedang selancar, saudara sekalian, ombak itu akan selalu ada. Tapi yang penting adalah keahlian kita untuk menavigasi ombak itu, menaiki ombak itu. Ombak itu akan datang silih berganti, percayalah. Ya, kalau ombak itu adalah kesulitan, tekanan, hal-hal yang tadi saya ceritakan harus juggling, itu pasti akan datang, pasti. Cuma sekarang kita perlu mengembangkan sebuah skill untuk menaiki ombak itu dan menavigasi, mengarahkannya ke tempat-tempat yang tepat. Dan untuk itu kita tahu kadang-kadang kita nggak bisa sendirian. Mentor adalah orang-orang yang menolong kita. Minggu lalu saya ikut konferensi misi. Nama grup itu Get 3033. Ada yang sempat berangkat ke kota itu Yogyakarta sosial minggu lalu? Ya. Bapak kan ikut ya? Konferensinya nggak ikut. Oh, konferensinya nggak ikut ya. Nah, di konferensi itu kan dia punya target gini, 30.000 misionaris Indonesia tahun 2033. Nah, saya merasa nggak tahu dengan isu itu. Dulu kita pernah ngirim misionaris ke Cina, pernah. Saya punya teman di Nepal sampai sekarang dari 2009 kita support gerejanya. Sekarang sudah ada 7 titik di gunung-gunung Nepal. Bahkan dia siap dengan titik ke-8 pos pelayanan. Dulu kami sempat mau kirim anak ke Jepang tahun 2020, lalu kena COVID. Jadi saya merasa nggak mampu. Jadi di konferensi itu selain pastinya casting vision, menangkap visi, saya coba cari koneksi. Siapa nih orang yang bisa ngajari saya tentang misi luar negeri? Bersyukur ya ada meja kayak gitu bulat. Saya pas istirahat sengaja salaman dengan Pak Daniel Panji dan duduk dan mendengar saja. Itu ada 2 orang sedang diskusi tentang misi luar negeri. Dan ya enaknya belajar gitu ya, gratis. Pasang kuping aja, ngono to ya. Jadi
nanti salah satu yang ada di meja itu namanya pendeta pamuji, karena dia ada badan misi. Jadi ini saya sharing sekalian, teman-teman pendeta kalau punya anak-anak muda yang mau kerja di luar negeri, khususnya Jepang kan lagi terbuka banget ya. Anda bisa siapkan 2-3 tenaga muda untuk misionaris di Jepang ya, atau luar negeri yang lain. Memang dilatih bahasanya, tapi sama dididik misinya. Jadi kalau di luar negeri nanti juga tidak hanya sekedar tahu kerja di pabrik atau sebagai caregiver merawat orang tua, tapi kalau Sabtu Minggu urusannya adalah bermisi, membuka gereja, membuka ladang pelayanan. Levelnya Anda dan saya mestinya bisa ke arah sana, asal kita nangkep. Nah, jadi saya karena merasa nggak tahu, saya akhirnya punya mentor baru. Saya sedang membangun hubungan dan belajar. Oh, nanti saya akan kontak seperti ini, saya akan belajar seperti ini. Dan saudara-saudara, ini penting untuk menavigasi atau mengarahkan tekanan-tekanan yang ada di pelayanan kita. Ya, nah yang paling akhir, yang ketiga, saudara-saudara, adalah kalau mau become stronger, zaman sekarang, kesehatan mental dan emosional. 3 Yohanes 1 ayat 2 ya. Kita baca bersama-sama ayat terakhir ini, katakan 2 dan 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini bukan hanya isu bagi banyak orang di luar sana, tapi pendeta juga harus mengenali dan akrab, dan saya rasa Bapak Ibu cukup kenal dan akrab mungkin dengan jemaat, tapi bagaimana dengan diri kita. Hikmatnya adalah dari Alkitab bahwa kebaikan segala sesuatu itu selalu berasal dari jiwa kita yang sehat. Jadi gini ya Pak Pendeta, jiwa kita ini harus sehat lebih dulu. Yang setuju katakan amin. Bapak dan Ibu Pendeta, Bapak Ibu Pendeta jiwanya sehat, nanti melayani apapun akan sehat. Tapi Bapak Ibu kalau jiwanya tidak sehat, jiwa nggak sehat itu bagaimana? Ya seperti yang kita khotbahkan aja, kepahitan menguasai hati ya. Makanya mungkin ya kita nggak bisa, bahasa orang Jawa nggak bisa sila ya. Isu perpindahan jemaah itu ganggu banget ya, memang ya, ganggu banget ya. Barusan tuh ada yang pamit di tempat kami ya, baru 2 bulan lalu. Ya biasanya kan ya kita dari kecil ya, dari muda sama kita, nggak dari kecil banget sih ya, kemudian kita nikahkan, punya anak. Nah sekarang anaknya kan sudah gede-gede lah, anak-anak kan ke gereja lain, lalu orang tuanya ngikut. Ya saya sudah tahu sih kita calonnya pamit ini, tapi kok ya ternyata ganggu-ganggu juga ya, ganggu-ganggu juga, tidak semanis yang saya pahami. Tapi ya bersyukur ya, dengan satu lain cara harus dilewati, jiwa harus sehat. Kepahitan hamba-hamba Tuhan itu nyata. Pak Rubin pernah kirim artikel tentang bahwa salah satu hal yang para pendeta akan alami adalah mengalami pengkhianatan. Dan kita harus ready dengan isu pengkhianatan. Bukankah perpindahan gereja itu kadang-kadang bisa dimaknai sebagai sebuah pengkhianatan? Oh, tak layani amat cilik, ini gitu-gitu, lalu pergi. Nah kita harus siap dengan itu ya. Ini boleh dibicarakan dengan jujur. Nah saudara, karena itu memang perlu merawat jiwa yang sehat, dan caranya merawat kesehatan mental emosional untuk jiwa yang sehat, saya coba akhiri beberapa menit lagi. Yang pertama memang sengaja ya. Oh tadi kalau yang komunitas itu tadi juga aplikasinya harus sengaja punya komunitas pendukung ya, sengaja. Mungkin teman-teman sudah tahu, tapi izinkan saya menyeberangkan nilai ini ya. Ya saya belajar nilai ini beberapa tahun lalu. Sengaja atau intensional. Katakan sengaja. 2, 3. Sengaja. Jadi saya belajar kita memang harus akhirnya sengaja. Sengaja mau konser, sengaja mau. Jadi banyak hal di hidup kita yang hanya bisa dicapai dengan kesengajaan. Jadi kita tidak bisa hanya seperti air yang mengalir, tapi memang harus sengaja. Beberapa hal harus kita sengaja. Dan ketika kita bilang nggak bisa, obatnya ada. Sengaja. Memang sengaja. Jadi ini sebuah nilai yang keras tapi akan menolong ya. Saya beberapa tahun lalu waktu ke JPCC lalu di escort anak muda gitu ya,
Dia yang punya S2 di Semarang. Kalau Anda tahu restoran S2 besar di Semarang, dia escort saya sama istri ya. Escort itu menemani ya. Lalu saya tanya-tanya, gimana nih dengan JPCC? Lalu kalimatnya dipakai Tuhan, itu satu kalimat. Kalau di JPCC ini kami memang menyengaja. Kalau punya sesuatu itu memang disengaja, memang disetting, diatur, diarahkan dan sengaja. Sejak hari itu nilai ini nancap di hati dan pikiran saya. Oh ya sengaja ya, harus sengaja. Jadi itu peranan kita para gembala. Jadi yang pertama memang perlu sengaja mengatur waktu istirahat. Saya rasa beginilah, ya seperti Anda hari ini luar biasa. Anda sengaja, ya walaupun ini program dari Perwil, tapi Anda sengaja mengambil waktu, memutuskan ini, mengosongkan jadwal, sengaja ke sini adalah hal luar biasa. Dan ritme ini perlu Anda bangun terus, ya. Jadi apalagi kalau tambah sibuk tuh begini, setahun. Jadi usul saya sekarang kan kita punya kalender di tablet ya, di tablet atau di HP. Nggak usah nunggu Desember, Oktober gitu udah buka aja setahun ke depan. Sengaja tentukan hari libur Anda dan keluarga Anda. Sengaja. Karena kalau Anda sengaja, Anda akan nabung. Ya, Anda bilang sama anak-anak Anda ya, kok anakmu di belakang semandok-mandok kok ya. Hukum maksud saya. Jadi umpamanya Juni-Juli begini. Bali, kita udah tahu nabungnya dari Oktober, Januari, Februari, Maret sampai nanti gongnya di sana kita udah punya per orang sekian mungkin begitu ya. Udah kita memang sengaja. Saya kalau Januari 21 sengaja pergi sama Bu Riana, nggak di Salatiga, sengaja sambil merayakan ulang tahun dia pasti ada di satu tempat tertentu. Sengaja, kayaknya Mas Putut sama Mbak Hana juga suka sengaja ya. Tapi sengajanya, nah yang penting itu sekarang sengajanya di program gitu loh. Jadi bukan, oh GKL terus tahu-tahu pergi. Kalau punya duit seperti Mas Putut gak apa-apa gitu. Kalau seperti kita-kita yang juga punya duit ini kan luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, tapi sekarang ginilah ya, 1 tahun sengajanya mau di mana? Setahun 2 kali lah minimal. Sama keluarga, sama anak, sama pasangan. Memang sengaja ya. 2, ya berani terbuka ya untuk konseling kesehatan mental ini. Ya, ada satu teman dekat kita kok. Mungkin Anda udah dengar kabarnya, tapi ya saya nggak mau berbagi gosip ya. Tapi teman dekat kita yang salah satu pemimpin kita di Jawa Tengah. Kalau saya telepon sampai 2 minggu lalu dia bilang, saya depresi Pak Gideon. Teman-teman kita ini depresi, pemimpin kita. Semua orang di sampingnya bilang sama beberapa kita dan saya, tolong Pak Gideon ke rumah. Sudah saya besuki, sudah saya ajak omong. Waktu Januari itu jalan bareng saya, jalan pagi gitu ya. Jalan pagi saya udah lihat kayaknya kurang sehat ini bapak ini ya. Terus saya bilang gini, coba dicek jantungnya, itu yang pakai kateter. Ya, dan kemudian dia cek, dia operasi, tapi kok setelah operasi malah depresi. Dan depresinya itu dia ngerti, orang depresi itu ya, Bu dokter mungkin gitu ya, orang sakit jiwa ya gitu ya Bu ya. Kalau ibu kan sakitnya fisik begitu ya, ngurusi sakit fisik ibu, maksudnya ngurusi sakit fisik, bukan ibu yang sakitnya, Mbak Yuni maksud saya. Tapi orang sakit jiwa itu gitu ya, jadi sekarang dia harus minum obat tidur dan segala macam. Itu pemimpin kita. Anda tahu Liana dulu kan jadi ketua juga terpaksa 8 tahun yang lalu. Yang wanita Betel Jawa Tengah. Karena apa? Ketuanya Liana dulu ini wakilnya. Ibu ketua juga kena jiwanya. Kena jiwanya, mental kesehatannya. Dan Liana kemudian menggantikan. Terus setelah beberapa bulan dia lihat ibu ketua yang lama tuh mimpin paduan suara. Lah kok gagah meneh? Kalau ketuanya ganti dia aja, tapi gak bertahan lama, jebret lagi jiwanya. Saya rasa kita juga kayaknya gak betah-betah amat kok dengan itu. Ya kita ini juga punya jiwa dan bisa tertekan di dalam ini. Ya, jadi ini memang kalau memang butuh konseling, carilah teman konseling, Bapak Ibu ya. Cari, berani terbuka aja. Ya, jangan disembunyikan. Ya. Karena kita tahu kalau di Amerika kan lebih sadis ya. Berapa tahun lalu itu ada pendeta muda yang sampai menembak kepalanya sendiri, membunuh pendeta. Semua orang kan bilang, pendeta nembak kepalanya. Manusia juga.
Jadi ini isu ketiga yang saya bagikan. Yang terakhir ya, next adalah mengembangkan hobi aktivitas positif. Nah ini yang saya bilang 15 tahun lalu, minta minum saya ya, 15 tahun lalu saya belajar dari Wayne Cordeiro ya. Jadi nanti sudah dibuka ya. Jadi nanti Anda, thank you ya. Usul saya, Bapak Ibu lihat video YouTube tuh Dead Leader Running. Kalau ya semoga Anda dengar bahasa Inggris cukup mudeng ya, tapi kalaupun nggak mudeng, jadi gini, dia ngajar gini, next ya, hobi ya. Kalau Anda para pendeta itu punya hobi atau aktivitas yang positif, olahraga atau apa ya, ini jiwa ya, itu akan menimbulkan atau mengisi namanya tangki sukacita di dalam hidup Anda. Nanti Anda cek videonya ya. Jadi di setiap hidup Anda, saya ini ada sebuah tangki, namanya tangki sukacita, yang selama ini seringkali dikuras gara-gara kita melayani jemaat dan orang-orang yang berbeban berat itu. Nah, kelemahan kita para hamba Tuhan adalah kita menolong mereka sukacita, tapi tangki sukacita kita digerus oleh mereka. Belum lagi kalau yang orangnya suka cari perhatian, betul nggak? Minggu malam kemarin nih, ada satu orang itu lagi jadi masalah. Sebenarnya bukan masalah besar ya, tapi ya pokoknya dia tuh umpamanya namanya Agus ya. Tiap kali selesai kebaktian sekarang sama saya Ampun, Pak Gideon, saya Agus. Jadi dari minggu ke minggu itu, dan minta uang, minta apa lah. Tadi malam tuh saya layani, setelah lama nggak saya layani. Terus kemudian, tapi saya juga nggak kuat layani lama-lama. Saya bilang sudah ya Pak ya, kalau uang lana kok cerewet ya. Sampai saya kemarin tutup mulut. Ya saya itu kemarin gitu. Pernah betah aku cangkem ini. Saya Agus gitu terus. Mau pulang, ini motornya didekatkan mobil saya sama Brian Srek gitu. Pak Gideon saya pulang ya. Iya, pulang. Oh ya mungkin memang rodok ora genep sithik ya. Itu saya keluar dari betalanya belok kiri, itu dia bilang langsung motornya motong di depan saya. Ya saya bilang orang ini golek perhatian tenan ini. Nah kadang-kadang di hidup Anda dikasih orang-orang yang kayak gitu ya. Sementara ini saya sama Liana menyebutnya Yesus yang menyamar. Tapi dulu pernah loh saya beberapa bulan lalu, kalau dijak omong tuh nggak bisa ya ngayal sekali. Saya sampai bilang duduk sana, daripada kamu kesini saya tempelin. Duduk sana, duduk. Itu baru ya Pak. Tapi memang saya ngomongnya agak keras sama dia, dari lembut sampai keras sampai lembut. Saya nggak tahu, mungkin Mas Putut lebih sabar dari saya ya. Ini memang saya sedang punya PR sama Liana dengan orang yang satu ini. Karena laki-laki hidup sendirian, mungkin ada yang mau saya titipi, puji Tuhan. Tak kirim ke kotanya Anda mau jadi satpam, ya gitulah. Saya sedang mengatur supaya dia bisa masuk panti berida tertentu dan dilayani. Intinya kita mencoba melayani, tapi kalau dia udah ngejar kita terus, nah itu tangki sukacita kita sendiri kan kering, betul nggak? Nah please perhatikan tangki sukacita. Nah Wayne Cordeiro 15 tahun lalu lebih dia bilang gini, kembangkan hobi dan aktivitas karena itu akan mengembangkan tangki sukacita Anda. Nah ini yang penting, kejiwaan Dr. Yuni mungkin lebih menguasai. Nanti kalau tangki sukacita Anda penuh, ada satu hormon yang namanya serotonin. Nah ini kayaknya pendeta-pendeta nanti baca-baca lagi, ada hormon yang positif ya Bu Yuni ya, serotonin, dopamin, terus apa lagi ya endorfin yang untuk kerja itu. Kita kayaknya perlu perhatian deh sama hormon-hormon kita itu ya. Jadi hormon itu ternyata memang mempengaruhi jiwa kita, Bapak Ibu para gembala ya. Nah kalau 15 tahun lalu saya belajar dari hormon serotonin. Kalau serotoninmu banyak, kamu tuh punya kekuatan untuk melayani, stronger dan tidak pecah di dalam. Nah, dia di video itu ngomong jelas, saya senangannya motor gede. Wah, itu inspirasional buat saya. Makanya sekarang saya naik motor gede gara-gara pendeta itu. Memang iya, saya naik motor gede gara-gara ini. Kalau nggak pulang malam-malam aja, tadi saya sudah mau naik motor gede saya. Dan dia udah setuju. Tadi keluar dari rumah selamat, lo nggak sih naik motor? Pulangnya wangi soalnya. Nah, pulang malam, siang saya udah pasti naik motor saya. Bukan gagah-gagahan, itu serotonin saya memang di situ.
Saya kalau udah bermotor gede 1 jam 2 jam tuh langsung sesoknya khotbahnya mantep loh. Wis tak titeni Mas, tak titeni. Aku makanya sekarang kadang-kadang kalau minggu pertama tuh saya malah main motor gede. Tapi tak atur jam 12 jam 1 pulang karena jam 6 kan udah mimpin doa gitu. Teman saya lagi ngomong, orang kesel ya? Ya kesel. Tapi entah bagaimana kalau udah bermotor gede, sesoknya khotbahnya penuh urapan gitu. Ajaib, saya sampai terkagum-kagum, aku bisa khotbah ya Pak ini ya. Ya karena serotoninnya itu kelihatannya udah mencapai titik maksimal. Nah teman-teman perhatikan inilah ya, bahwa di hidup kita ini ada seperti ini. Dan sekali lagi saya terus terang diberkati dari Wayne Cordeiro beberapa tahun lalu. Dan beberapa bagian terakhir saudara-saudara ya. Jadi next, perhatikan kesehatan mental dan emosional kita. Jadi memang tangki sukacita kita ini perlu digarap ya. Jadi saya rasa mungkin prinsip-prinsipnya Bapak Ibu tahu. Ini hanya mengingatkan dan memantik kita untuk diskusi jam 7 sebentar lagi. Dan sebagai kesimpulannya menutup sharingan ini, terus mari kita menerima kekuatan baru di dalam khususnya yang namanya tuntunan Roh Kudus. Saya percaya Anda dan saya tidak perlu didetailkan ABC dan apanya. Saya percaya Roh Kudus ada dalam hidup Bapak Ibu dan saya yang sukacita, katakan amin ya. Roh Kudus itu yang nuntun. Roh Kudus itu yang ngasih pengertian Anda di mana apa yang harus Anda kerjakan melampaui retreat malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan saya langsung pimpinkan dalam doa saudara-saudara yang singkat dan sederhana. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kesederhanaan dari sharing firman-Mu hari ini biarlah memuliakan Engkau. Dan khususnya Roh Kudus, Engkau menjadikan ini tuntunan secara pribadi di hati dan pikiran kami. Tentang apa yang harus kami tata, tentang apa yang harus kami atur ulang, prioritas kami. Kami tahu Engkau sedang menghendaki kami melayani untuk jangka panjang dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya dalam jangka panjang itu ada kekuatan ilahi bagi kehidupan kami. Dan itu bersama-sama di tempat ini, mari rekan-rekan kita bersama-sama arahkan hati dan angkat tangan kepada Tuhan. Kami menerima anugerah yang baru dan segar daripada Tuhan. Kami berkata di dalam nama Yesus, anugerah-Mu sempurna di tempat ini bagi kami yang mengandalkan dan berharap kepada Engkau. Dan Roh Kudus-Mu sempurna menuntun setiap kami, memberitahu apa yang harus kami mulai atur ulang di hidup kami pada masa ini, untuk sebuah kekuatan baru melayani Tuhan yang tidak dipatahkan oleh beban pelayanan, tetapi justru mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Dalam anugerah-Mu kami menerima kekuatan baru itu, dan kami mengucap syukur kepada Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa bersama kita berkata amin. Tuhan berkati, dan saya kembalikan banyak acara. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih.